Oke, kita bisa mulai. Baik. Nah, masih ingat bukan? Jadi waktu sebelum kita break, kita sudah mendefinisikan transformasi Fourier-nya itu ya, X omega sama sigma bukan? Dari minus 1 terhingga sampai plus 1 terhingga. Nah, Anda harus membiasakan diri ya, setiap melihat sigma, itu lihat dulu, kalau dia dari minus 1 terhingga sampai plus 1 terhingga, waspadalah gitu ya istilahnya. Ini bisa dihitung tidak gitu. Jangan-jangan kita cuma main bikin persamaan, tapi dalam realitas tidak bisa dihitung. Sebab kalau kita punya dari plus 1 terhingga sampai minus 1 terhingga, kita punya potensi perhitungan kita itu akan meledak. Nah, ini kasus yang akan kita lihat hari ini atau pada segmen ini. Kita mengerti problem konvergensi dari transformasi Fourier ya. Kita definisikan satu bentuk yang mirip dengan transformasi Fourier, mirip ya. Xn omega. Bedanya apa? Kalau transformasi Fourier kita mulai dari minus 1 terhingga sampai plus 1 terhingga. Bukan ya? Tadi ya. Sekarang kita cuma mulai dari minus n sampai plus n untuk sesuatu n lah. Katakanlah kita pilih satu n yang finite. Nah, dengan berbekal ini Anda sudah tahu ini pasti konvergen. Tidak pernah masalah ya, karena dia itu sigma dalam jumlah terbatas. Jadi kita pasti bisa hitung. Nah, kalau kita X omega, ya, maka ini harusnya minus 1 terhingga sampai plus 1 terhingga. Nah, kita katakan ya bahwa X omega akan konvergen secara uniform bila ini ada kekeliruan sini ya. Ini harus ada tanda absolute value ya. Ini harusnya ada tanda absolute value. Nah, dia katakan uniform convergence terjadi itu kalau pada saat n menunjukkan terhingga limit ini sama dengan 0. Oke. Uniform itu artinya makin n menaik ya, dia makin dekat menuju 0. Itu artinya. Oke. Untuk semua omega. Dia menuju 0 untuk semua omega. Oke, ini barangkali konsep terlalu matematisnya, tapi pengertiannya begitu, bahwa dengan n menuju tak terhingga, maka dia itu uniform. Artinya, kalau errornya jauh ya, waktu n-nya masih kecil, ini selisih ini absolute value, tapi ya, itu tentu jaraknya jauh, kita masih bisa terima. Uniform itu artinya kalau n-nya naik, ya, maka dia itu makin dekat, gitu. X omeganya yang makin dekat, oke? Nah, untuk bisa ini terjadi ya, maka ini dijamin kalau ini berlaku. Absolutely summable itu artinya take absolute value-nya kemudian dijumlah, dia tidak meledak, itu artinya absolutely summable. Jadi bisa dibuktikan bahwa kalau ini berlaku, maka ini berlaku. Ini tuh bisa diterjemahkan jadi ini ya, limit dari xn ini menuju x omega. Ini begitu n menuju tak terhingga, maka ini sama. Oke? Nah, persoalan kita, tidak semua sinyal ya, kalau kita jumlah, absolute value dia akan menuju sama dengan tak terhingga. Sama tidak meledak, itu tidak selalu gitu. Anda bisa bayangkan tidak sinyal apa yang kalau di sigma ya, secara absolute value dia tidak ke situ. Misalnya apa ya? Sin misalnya, betul. Sinus misalnya, Anda ambil sinus ya, ambil absolute value, akibatnya angkanya itu kan positif semua, betul? Nggak ada negatifnya, bukan? Kemudian kita sigma dari minus tak terhingga sampai plus tak terhingga. Kira-kira apa hasilnya? Meledak gitu ya, karena jumlahnya banyak. Jadi celaka juga requirement ini gitu. Kalau kita menetapkan requirement ini, maka sinyal sinus tidak bisa kita hitung spektrumnya gitu. Baru kita pucat sekarang gitu. Tapi nggak ada bedanya kelihatannya di muka kalian. Nggak tahu soalnya sudah celaka kita nggak tahu gitu. Bahwa kita mendefinisikan transformasi Fourier, tapi sinyal yang paling penting namanya sinus nggak bisa dihitung gitu. Ya, we have a problem di sini. Jadi dengan demikian maka syarat uniform convergence ini kita anggap terlalu ketat gitu. Jadi kita jangan
terlalu ketat sehingga orang membuat yang bukan uniform requirement, tapi dia buat yang berbentuk begini, limit ya. Gunakan pada kasus analog, masalahnya tidak muncul begitu karena dia menggunakan integral. Begitu kita masuk ke discrete jadi problem karena dia menggunakan sigma. Oke, karena sigmanya ini adalah satu itu ada sifat matematika, dia harus dihitung dari minus 1 hingga sampai 1 hingga, jadi kita punya masalah konvergensi. Seperti kita lihat ya dalam contoh ini dia tidak konvergen sekali gitu karena tetap saya lihat tinggi di sayap itu tetap saya ada.
secara insting Anda sudah harus mengerti gitu. Kenapa? Karena ya sinyal kotak itu mau kita bangun dengan menjumlah sinusoid, bukan? Terbayang tidak effort kita luar biasa? Sinusoid itu kan tidak pernah berbentuk kotak sampai kapan juga kan? Kita buat frekuensi tinggi mungkin juga tidak akan kotak bentuk. Tapi kita paksa gitu untuk membentuk kotak dari sinusoid. Akhirnya Curie bilang boleh, tapi jumlah sinyalnya harus tak terhingga jumlahnya. Nanti pada saat n tak terhingga, ini sangat kecil begitu ya, dan spektrumnya sangat kecil sehingga dia mendekati. Tapi kita tidak pernah bisa dalam secara praktik sehingga tinggi ini tetap. Kita akan lihat bahwa mau n berapapun tinggi itu akan tetap. Oke, sehingga kita terpaksa merelaks sedikit problem kita, di mana kita akan khusus melihat konvergensinya itu dari segi energinya, ya, bukan dari segi amplituda, tapi dari segi energi. Baik, kita akan break di sini. Kita akan teruskan konsepnya untuk menghitung ini dengan kita akan melihat pada kasus energinya ya.